Arah jalur tengah, jalur selatan, mau jalan nasional maupun provinsi kabupaten tidak boleh ada yang bolong. Minimal H-7 sudah ready. Termasuk kalau itu menjadi kewajiban nasional, laporkan saya Pak. Nanti biar kita selesai. Dalam Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang mengalami kerusakan parah. Namun ironisnya selama 17 tahun, jalan kabupaten yang mengalami kerusakan tak kunjung diperbaiki. Perhatikan baik-baik, di Jawa Barat jalan di aspal tebal, hitam, dan rapi dibangun untuk tahan lama, bukan sekadar tampilan. Sementara di Jawa Tengah, banyak jalan terlihat tipis, cepat retak, dan mudah rusak. Pertanyaannya sederhana, ini soal anggaran, pengawasan, atau kualitas pekerjaan. Karena jalan yang bagus bukan kemewahan, tapi hak rakyat. Membayar pajak karena pajak kembali untuk kita semua, kembali untuk masyarakat, warga Jawa Tengah khususnya, sehingga untuk dapat mendukung pembangunan yang lebih baik, tentunya kita juga bisa mengambil dari pajak tersebut, kita sendiri yang menikmati. Cah RT ngeri ya. Cah RT ki lur. RT ini sisa. Ih. Waca sing apik ya. Laporan dana swadaya masyarakat. Ngeri lur. Tegas dengan jelas, yang di pasar ya, yang di mall, yang di kerumunan di mana aja, rahasia aja Pak, ya. Kok nggak sekalian aja orang berak itu kalian razia, biar diserang tai dulu kalian, ya. Kayaknya kok maksa gitu untuk mendapatkan pajak dari rakyat. Kalau menurut aku ini cara-cara seperti ini bisa dibilang penindasan ini ya, pemaksaan. Rakyat kalian paksa untuk bayar pajak dengan kenaikan yang nggak masuk akal. Tapi kesejahteraan mereka nggak pernah diperhatikan. Ini kayaknya bakalan menyeluruh ini, bukan di Jawa Tengah aja. Menyeluruh rakyat Indonesia itu bakalan nggak mau bayar pajak kalau cara kalian seperti ini. Aku kalau nengok berita-berita kayak gini, darah tinggi, asam urat, kolesterolku itu bisa naik, ya. Kayaknya gerem gitu, ya. Kayaknya kok rakyat kecil tuh selalu ditindas gitu. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Pakai media mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan. Nek aku ora aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Halo guys. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan, apalagi 5 tahun. Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, tuh hayang, Kang Deddy masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan, apalagi 5 tahun. Ini bener nggak sih nih beritanya ini? Mudah-mudahan hoax lah ya. Masa iya sih perkara nggak bayar pajak aja sampai dirazia ke parkiran mall dan swalayan? Oke Pak, nggak apa-apa kalau memang itu solusi yang terbaik menurut Bapak, menurut pemerintah ya nggak apa-apa gitu loh. Ya coba. Tapi semua Pak, buktikan Pak dengan tegas, dengan jelas, yang di pasar ya, yang di mall, yang di kerumunan di mana aja, rahasia aja Pak. Ya, bila perlu diangkut Pak.
Tapi ketika rakyat nanti menanyakan, setelah diangkut itu dikemanain gitu loh ya, apa cuma dibuang, apa dijual? Kalau memang nanti dijual, ya mestinya kan duitnya buat apa? Kalau rakyat menanyakan, ya jawab dengan dengan terbuka gitu loh. Bila perlu audit hasilnya berapa dari perampasan motor itu, ya nggak pajak. Kalau memang mau diduitkan, hasilnya buat apa? Yang penting transparan, Pak. Saya yakin rakyat juga setuju. Kalau mau buat bayar hutang atau buat untuk memberikan kesejahteraan untuk para aparat, ya nggak masalah, Pak. Kalau saya secara pribadi nggak masalah, monggo aja sih, Pak. Itu aja. Kan sekarang tiap rumah kan motor biasanya ada 4, ada 5 gitu loh. Pajekin aja 1. Kalau mau ke mall kemana ya yang digunakan yang itu. Yang 4 nggak usah dipajekin. Masalahnya pajak semakin kesini semakin naik, itu aja sih alasannya. Ya nggak tahu juga ini kan, itu alasan pemerintah, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau saya sih monggo lah, terserah ya. Kami nggak akan melawan, percuma ngelawan pemerintah juga, ngelawan aparat. Gebyar Ramadan, iPhone Rp1 dan motor Rp1.000 di Shopee Big Ramadan Sale Midnight Sale. Kita punya dasar ya, jadi dasarnya itu adalah kita melakukan tindakan harus berdasarkan aturan. Di Jawa Tengah itu punya Pergub nomor 31 tahun 2024 tentang pengelolaan piutang daerah. Sehingga saya dengan seluruh bupati wali kota berikut jajaran telah rapat bagaimana tentang pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Di mana posisinya adalah bahwa pajak bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir 2,8 triliun. Masyarakat kita belum membayar pajak. Kita sebagai warga yang ingin taat bayar pajak harus datang ke Samsat membawa KTP pemilik asli. Tapi kenapa calo justru bisa mengurus tanpa syarat yang sama? 2 Januari 2026, saya sampaikan bahwa seluruh layanan pemerintah sudah mulai berjalan, termasuk layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan untuk pajak kendaraan bermotor, kendaraan pribadi, roda 2 dan roda 4, tidak ada kenaikan pajak seperti 2025. Dan untuk BBNKB juga tidak mengalami kenaikan. Selanjutnya, untuk kendaraan plat kuning, angkutan penumpang yang dulu 2025 dikenakan 60%, pajaknya hari ini diturunkan menjadi 30%. Sedangkan plat kuning untuk angkutan barang yang dulu dikenakan tarif pajaknya 100%, sekarang diturunkan menjadi 70%. Pertama, pajak untuk kendaraan bermotor Provinsi Jawa Barat harus 100% untuk pembangunan jalan di Provinsi Jawa Barat. Apakah nanti akan mempengaruhi pada postur belanja? Itu resiko. Karena kita harus konsisten, orang bayar pajak kendaraan bermotor ingin mendapat layanan jalan yang baik. Halo, pajak telat didenda. Jalan rusak di Jarno. Nah, kalau itu tadi kan jalan besar Pak ya, jalan raya. Nah, ini jalan di desa juga kayak gini Pak, banyak sekali lubangnya Pak. Nah, ini rencana kami mau iuran Pak, mau benerin Pak ya. Cuma gaji kita pas-pasan Pak, jadi nggak jadi Pak. Nah, ini gimana Pak solusinya Pak? Info terkini guys, inilah jalan lingkar Pati terbaru dari Pati Jawa Tengah. Inilah jalannya seperti ini. Mungkin ini lebih pantas dikasihkan lele, mungkin enak ini dikasihkan lele. Jalannya guys, lingkar Pati hancur. Ini bukan jalan, ini kolam, ini kolam. Tolong jalan, tolong. Awas lubang, awas lubang. Waduh. Hah? Oh kakak, Jawa Barat istimewa. Pokoknya mampira se-Indonesia. Sundalen Media, suara Nusantara.
membayar pajak, karena pajak kembali untuk kita semua, kembali untuk masyarakat, warga Jawa Tengah khususnya, sehingga untuk dapat mendukung pembangunan yang lebih baik, tentunya kita juga bisa mengambil dari pajak tersebut, kita sendiri yang menikmati dari pajak tersebut. Woi, kata siapa uang pajak balik ke rakyat? Itu buktinya videonya. Jalan dibenerin oleh masyarakat tanpa modal dari desa ataupun pemerintah. Tadi bisa cah RT ngeri ya. Cah RT gelur. RT ini sisa. Di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang mengalami kerusakan parah. Namun, ironisnya selama 17 tahun, jalan kabupaten yang mengalami kerusakan tak kunjung diperbaiki. Geram dan sebagai bentuk protes, TNI Polri dan warga menutup lubang jalan menggunakan 9 rit material grosok di sepanjang satu warga. Camat Jiken menyebut keterbatasan anggaran menjadi kendala percepatan perbaikan permanen sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi solusi sementara. Struktur jalan 2025, provinsi tidak ada jalan bergelombang, semuanya mulus. Karena apa? Untuk meningkat 2026. Jadi kalau ono jalan provinsi kayak gitu, pasti tak cek. Wes dianggarkan belum? Sudah dibangun belum? Jangan sampai provinsi tidak punya tanggung jawab terhadap jalan kita. Pas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Pakai media mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku aku banget. Nggak usah, ikhlas saja, jadi diri kita sendiri, nggak usah gaya. Halo guys, gubernur konten lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, teu hayang teuing aing. Lur, tadi bisa cah RT ngeri ya. Cah RT gelur. RT ini sisa. Wajah sing apik ya. Laporan dana swadaya masyarakat. Ngeri lur. Hasilnya kok ada hasilnya perkumpulan uang jalur utara, jalur tengah, jalur selatan, mau jalan nasional maupun provinsi kabupaten tidak boleh ada yang bolong. Minimal H-7 sudah ready. Termasuk kalau itu menjadi kewajiban nasional, laporkan saya Pak. Nanti biar kita selesaikan secara nasional juga. Kalau jalan nasional itu. Menjelang Lebaran 2025 kemarin, Ahmad Lutfi bilang tidak ada jalan yang bolong. Katanya sudah mulus semua. Tapi masuk di Lebaran 2026, jalan yang sama dibenerin lagi. Ini sebenarnya perbaikan atau siklus proyek tahunan. Rakyat tiap tahun bayar pajak kendaraan, bayar retribusi. Tapi jalannya tetap rusak, tambah lagi, rusak lagi. Aspalnya seperti kontrak musiman, hidup
menjelang lebaran, mati setelahnya. Jalan kok tiap tahun dibenerin sih Pak? Kalau memang tahun lalu sudah beres, kenapa sekarang malah dibenerin lagi? Lumayan sih ya Pak ya. Kalau proyeknya berulang, berarti anggarannya pun juga berulang. Yang rugi tetap rakyat. Terus yang untung siapa? Silakan publik yang menilai. Goblok.